But first, I'll introduce ourselves. First, my name is Alia Julikana Isabella and my partner. My name is Arya Madya. My name is Ahmad Bari. My name is Gary Vandari. My name is Nabila Amelia. Okay, let's go to our website. See you guys. A few moments later. Oke, dan sini merupakan tampilan beranda dari website yang sudah kami buat. Nah, pada tampilan beranda ini terdapat beberapa informasi yang seperti tingkatkan kemampuan bahasa yang standar, dan juga terdapat beberapa seperti ada akses 100% gratis akses penuh, kemudian ada rating dari siswa, dan pada website ini juga sertifikat selesai. Oke, satu bawah. Dan juga di pada website ini terdiri dari 12 materi dengan memiliki 5 siswa aktif dan terdiri dari 90 latihan soal. Nah, di sini juga terdapat beberapa penjelasan mengapa kita harus menggunakan aplikasi English khusus ini. Yang pertama itu terdiri dari materi yang lengkap, ada 12 materi dari grammar, vocabulary, speaking hingga persiapan TOEFL dengan konsep yang update. Selanjutnya ada latihan interaktif yang memiliki 100 soal latihan dan kuis yang dirancang untuk memahami pemahaman Anda secara bertahap. Kemudian terdapat persiapan TOEFL yang terdiri dari simulasi TOEFL lengkap dengan listening, structure, reading, dan writing untuk persiapan ujian. Selanjutnya terdapat media interaktif yang materi dilengkapi dengan audio dan video untuk mendukung pemahaman siswa. Nah, kemudian ada pelacakan kemajuan, dan yang terakhir ada sertifikat. Nah, di sini juga pada beranda ini memiliki updatean materi. Dan ini ada beberapa rating atau testimoni dari mahasiswa, guru, dan juga. Oke, selanjutnya materi. Nah, sebelum kita bisa mengakses materi, kita harus login atau mendaftarkan akun ke Wiki. Nah, di sini kita daftarkan akun terlebih dahulu yang mengisi nama lengkap, username, email, Oke, setelah login akan diarahkan ke halaman, setelah register akan diarahkan ke halaman login. Masukkan username yang sudah daftar, serta dengan password. Nah, setelah login baru kita bisa mengakses materinya. Pada bagian materi itu kita pertama itu bisa mencari materi, kemudian terdapat beberapa opsi seperti opsi akademi, grammar, speaking, expression, vocabulary, and writing. Nah, coba kita buka untuk materi spelling and vocabulary. Nah, pada tampilan materi itu ada seperti penjelasan mengenai materi, video pembelajaran, serta terdapat latihan soal. Nah, ini merupakan contoh dari isi materinya, dan ini media pembelajaran dari yang kami ambil dari YouTube. Di sini terdapat 12 jenis materi yang sudah kita bahas, seperti ada listening, non-close filter, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari materi. Nah, setelah mempelajari materi, kita bisa lanjut ke latihan soal. Nah, di latihan soal ini kita bisa memilih materi mana aja. Di sini ada
terdapat 10 rangkaian soal. Kita coba yang rangkaian soal. Nah, di sini ada 10 soal boleh diisi. Nah, kirim jawaban. Nah, setelah mengirim jawaban, kita bisa mengetahui berapa hasil dari rangkaian soal kita tadi. Di sini ada 30%, 3 jawaban benar dari 10 soal. Kemudian kita bisa juga mengulangi latihannya tadi kalau hasilnya itu kurang puas. Nah, setelah latihan kita bisa melihat hasil dari latihan kita tadi. Nah, di mana hasilnya itu benarnya itu 3 dari 10 soal dengan keterangan tidak lulus. Mungkin segitu saja yang untuk akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nah sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi kalau kita bisa melihat hasil dari latihan yang sudah kita kerjakan atau sudah yang mahasiswa kerjakan. Di bagian bawah kita bisa scroll, kita bisa melihat nih bahwa kita yang salah itu ada di bagian mana dan perbaikannya ada di bagian mana. Nah, setelah kalian lihat, kalian bisa ulangi lagi seperti yang kata rekan saya tadi. Lalu setelah latihan, kalian bisa tuh melanjutkan tes TOEFL untuk melatih pengetahuan kalian itu sampai mana sih, udah paham sampai mana sih. Dan masuk ke tes TOEFL. Untuk tes TOEFL itu ada waktu yang tersedia sekitar 120 menit. Kita klik. Nah, di atas ada listening. Listening kalian harus mendengar dari audio yang sudah ditampilkan. Dan di situ audionya akan ditampilkan. Section 1. Listening Comprehension. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between two Oke. people. After Nah, setelah listening kalian bisa langsung tuh menjawab dari apa yang sudah kalian dengar. Kan tadi sudah dibilang incorrect and correct. Terus kalian menjawab TOEFL dari bagian listening. Nah, sebelumnya kalian bisa melihat nih di sini waktu yang tersisa itu berapa dan kalian juga bisa melihat di bagian sini itu kalian sudah mengisi berapa soal dan apa yang mungkin kalian terlupakan untuk mengisi jawaban dari soal tersebut. Nah, di sini akan menampilkan nih dari informasi soal seperti belum terjawab, sudah terjawab, ini tandai. Kalau kita tandai dia akan dia akan sampai di sini. Dia akan tidak terisi di sini. Oke? Lanjut. Nah, untuk bagian listening ini sudah terselesaikan. Kalian nanti bisa mengetahui di bagian atas samping ini itu ada 4 materi tentang listening, structure, reading, and writing. Itu kalian bisa melihat di bagian TOEFL. Itu kalian bisa memilih mengerjakan karena kalian mungkin merasa, oh aku udah paham nih tentang listening. Nanti materi TOEFL-nya gampang, tinggal dengerin audio. Lalu di bagian structure itu kalian kayak melengkapi kalimat dari apa yang udah ada di soal. Kita jawab. Nah, setiap materi itu memiliki waktu timer yang berbeda karena di peningkatan itu ada namanya standar, level tinggi ataupun biasa saja. Mungkin itu seperti tingkat kecerdasan kalian mungkin ya. Terus nah ya lanjut terus diisi sampai ke writing. Di bagian reading comprehension itu kenapa banyak karena reading comprehension itu melatih kalian untuk membaca dari
lumayan membaca karena melatih pemahaman kalian dari soal tersebut gimana. Baik, terus skor TOEFL bisa kalian lihat. Tuh, ada bagian dasar basic yang sudah saya bilang. Lalu sudah bagian cetak. Cetaknya sudah kayak seperti biasa, cetak hasil aja, nggak ada yang ini. Sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini adalah tampilan dashboard dari admin. Nah, jadi tampilan ini pertamanya di sini ada terdapat 12 materi, 6 pengguna yang aktif dan 10 total soal, 90 total soal dan 1 total tutor. Nah, di sini ini adalah daftar-daftar dari pengguna yang telah daftar yang pengguna aktif. Dan ini terdapat beberapa materi yang telah kami tambahkan pada web kami. Di sini juga ada aksi cepat, ada tambah materi, tambah soal, tambah tuval, dan kelola pengguna. Nah, jika ingin aksi cepat, ini bisa diklik dan langsung masuk ke materi. Nah, jika tidak, kita bisa mengklik materi. Nah, dan ini adalah tampilan dari materi daftar materi. Ini adalah materi yang terdiri dari total materi 12 soal, 12 materi, dan ini adalah materi-materinya. Judul, kategori, tingkat, terdapat video dan aksi. Nanti aksi ini kita bisa mengedit dan menghapus. Jika kita ingin mengedit materi para instruktur, kita klik edit dan kita bisa mengubah apa yang ingin diubah. Nah, dan ini adalah HTML, berbentuk HTML. Kita bisa menambahkan link YouTube, mengubah atau menambah link YouTube. Nah, di sini kita bisa mengupload video pembelajaran. Jika selesai diupload, maka akan muncul notif seperti itu. Jadi di sini juga bisa memfilter materi. Jadi ingin mencari materi yang subjek, maka akan keluar materi dari subjek. Oke. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik semuanya, sekarang masuk ke halaman soal latihan pada dashboard admin. Yang pertama di sini kita bisa melihat dari semua total soal yang telah kami kerjakan pada website kami. Di sini tersedia 90 soal dan ini di sini menampilkan dari 90 soalnya itu di random. Kalau kalian ingin memfilter dari per materinya itu bisa di sini klik filter. Terus misalnya kita di sini mencari agreement after expression. Terus kita filter. Nah, di sini yang tampil itu semua soal latihan yang berkaitan dengan agreement after expression. Dan kemudian di sini kita juga bisa melakukan aksi seperti edit dari soal latihan yang ingin kita ubah misalnya. Terus balik. Terus di sini juga kita bisa menghapus soalnya. Misalnya soalnya ini kayak gak masuk akal lah, jadi kita bisa langsung menghapusnya. Terus juga di sini terdapat fitur tambah soal untuk kita menambahkan soalnya. Nah, sebelum kita menambahkan soal, kita harus memilih materi mana yang harus kita soal latihan materi mana yang harus kita tambahkan. Misalnya di sini parallel structure. Terus di sini ada form untuk isi soalnya dan jika kalian ingin menambahkan lebih dari satu soal, kalian bisa mengklik tambah soal lagi. Ini bisa dilakukan sebanyak-banyaknya. Terus bisa simpan. Karena di sini masih kosong, kita kembali dulu ya. Terus masuk ke halaman TOEFL. Nah, di mana di
sini TOEFL kami hanya membuat satu hanya untuk sebagai uji coba saja. Di sini terdapat fitur menu aksi, itu kita bisa mengedit TOEFL-nya. Coba diklik. Nah, kita bisa mengasih judul, deskripsi TOEFL, durasi dan passing grade. Dan kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan TOEFL-nya. Terus masuk ke gitu, kayak TOEFL section lah. Nah, pada halaman ini kita bisa menambahkan soal, bisa menambahkan audio, serta menambahkan reading page, kayak paragraf lah. Nah, pertama coba back di TOEFL. Nah, misalnya di sini kita ingin menambahkan audio, coba diklik audio. Nah, kita bisa menambahkan judul, deskripsi audio, jenis audionya, coba diklik jenis audio. Nah, itu bisa berupa dialog, lecture, and conversation. Dan tipe medianya ini ada audio dan juga video. Durasinya juga itu bisa disesuaikan dengan tipe medianya. Juga kita bisa berupa upload video atau audio dan bisa hanya berupa link di sini. Nah, karena di sini kami sudah menambahkan dua audio, kita bisa langsung klik ke tambah soal. Coba. Nah, misalnya kita di sini klik tambah soal, nah kita bisa misalnya kayak apa ya? Kita mau menggabungkan soal ini ke dalam audio, jadi klik audio pro. Nah, itu kan terdapat dua audio. Misalnya kita mau menggabungkan kayak listeningnya ini masuk ke soal ini masuk ke listening yang mana gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa klik yang reading. Nah, pada reading ini sama seperti TOEFL tadi, sama seperti listening tadi maksudnya, kita bisa menambah judul paragrafnya dan bisa menambahkan isi paragrafnya. Dan juga di sini ada sumber dari paragraf. Dan mungkin itu saja untuk bagian TOEFL-nya. Terus masuk ke bagian pengguna. Di sini administrator itu bisa kayak mengelola manajemen isi dari user-user yang menggunakan dari websitenya. Bisa di sini dari administrator bisa langsung menambahkan akun langsung dari pengguna ini tanpa melakukan login. Dan juga di sini administrator juga bisa melakukan aksi seperti edit. Itu digunakan biasanya untuk mengganti password. Nah, untuk mengganti password jika diperlukan, misalnya ada yang lupa password lah. Terus juga bisa mereset passwordnya, juga menghapus dari user-usernya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk bagian soal latihan TOEFL dan penggunanya. Saya ucapkan terima kasih. Okay guys, thank you for your attention. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.